Salah satu teknik dasar dalam menjalin hubungan dengan orang lain adalah menghindari kritik, pengutukan, atau keluhan. Kenapa ini begitu penting? Karena kritik yang tajam dapat merusak harga diri seseorang dan memicu keretakan dalam hubungan interpersonal. Sementara itu, memberikan apresiasi yang jujur dan tulus menjadi pendorong utama bagi perilaku manusia. Cukup dengan pengakuan sederhana, seperti mengucapkan terima kasih, dapat meningkatkan motivasi serta memperkuat hubungan antar individu. Namun, untuk benar-benar mempengaruhi orang lain, kita perlu berbicara tentang apa yang mereka inginkan. Memahami keinginan orang lain adalah kunci untuk membangun hubungan yang lebih dalam dan lebih baik. Ketika kita menunjukkan ketertarikan yang tulus kepada orang lain, membangun hubungan pun menjadi lebih mudah. Hal ini menciptakan perasaan penting dan dihargai di pihak mereka, yang sangat berharga dalam interaksi sosial. Selain itu, menggunakan nama seseorang dalam percakapan dapat menciptakan koneksi yang lebih kuat. Ini menunjukkan bahwa kita benar-benar mendengarkan dan peduli terhadap apa yang mereka katakan. Menjadi pendengar yang baik sangat berharga, karena dapat membuat orang lain merasa dihargai. Dengan memberikan perhatian penuh kepada mereka, kita dapat memperdalam hubungan dan memahami mereka dengan lebih baik. Di sisi lain, menghindari konfrontasi dalam diskusi adalah langkah penting untuk menjaga hubungan yang baik. Pertengkaran hanya akan memperkuat pendapat lawan dan biasanya tidak menyelesaikan masalah. Ketika kita mengakui kesalahan dengan cepat dan tegas, hal ini bisa mengubah dinamika hubungan. Orang lain akan merasa lebih berkuasa dan berkurangnya rasa ingin menyerang menjadi salah satu dampaknya. Mendorong orang lain untuk berbicara lebih banyak sangatlah bermanfaat. Ini membuat mereka merasa didengar, yang sangat penting untuk membangun kepercayaan dan saling pengertian dalam komunikasi. Lebih jauh lagi, menempatkan diri kita di posisi orang lain bisa membantu kita memahami perspektif mereka. Dengan cara ini, kita dapat menyesuaikan argumen kita agar lebih mudah diterima, terutama dalam situasi seperti wawancara. Empati terhadap perasaan orang lain bisa membuka jalan bagi komunikasi yang lebih baik. Ketika orang merasa dipahami, mereka lebih cenderung menerima pandangan yang kita sampaikan. Dengan menggunakan pertanyaan yang mengarah pada persetujuan, kita bisa mengurangi defensivitas dalam komunikasi. Ini membantu kita membangun kesepakatan dan pemahaman yang lebih kuat di antara kita. Tak kalah penting, memberikan pujian yang spesifik dan tulus jauh lebih efektif dibandingkan pujian yang bersifat umum. Dengan begitu, kita membangun rasa percaya diri dan keterbukaan dalam komunikasi. Menghindari kritik langsung juga sangat penting untuk mengurangi resistensi. Mengarahkan perhatian pada kesalahan orang lain dengan cara yang halus dapat mempermudah penyampaian pesan kita. Selain itu, membagikan kesalahan pribadi sebelum mengkritik orang lain mampu menciptakan ikatan. Ini menunjukkan bahwa semua orang berpotensi melakukan kesalahan dan kita saling mendukung dalam proses tersebut. Menciptakan lingkungan kerja yang positif melalui pujian dapat meningkatkan motivasi karyawan secara signifikan. Ini menggarisbawahi bahwa pengakuan adalah elemen penting dalam sebuah tim kerja. Memberikan reputasi baik kepada seseorang juga mampu memicu perubahan sikap yang positif. Ketika orang merasa dihargai, mereka akan berusaha lebih baik untuk memenuhi ekspektasi tersebut. Akhirnya, menghadapi kesalahan dengan cara yang konstruktif dapat membuat orang merasa lebih percaya diri. Ini tidak hanya membantu mereka belajar, tetapi juga memungkinkan mereka berkembang tanpa merasa dihakimi.